Kemudian yang kami hormati saudaraku Gubernur DKI Jakarta. Tepuk tangan luar biasa buat saudaraku Anies Rashid Baswedan. Anies amat dinamis karena terobosannya banyak. Rashid rajin dan gesit. Baswedan ngurusin busway dan lain-lainnya. Halo Sobat Inspirasi News, ketemu lagi dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar berita dari tokoh politik, tokoh publik, dan berita viral di tanah air. Terutama mendekati tahun politik 2024 ini nampaknya makin panas. Kali ini soal Anies Baswedan yang menghadiri workshop nasional di Nusa Dua Bali dan secara khusus mengundang Anies Baswedan. Tentunya ini merupakan manuver politik karena Anies adalah salah satu kandidat capres terkuat saat ini. Dan hal ini pun nampaknya membuat PDIP tidak senang karena Anies Baswedan ke Bali dan merapat ke PAN. Nampaknya genderang tahun-tahun politik mulai ditabuh. Nah, bagaimanakah kisahnya? Bagaimanakah PDIP menyerang Anies karena hadir ke workshop PAN, tetapi Anies tetaplah Anies. Dia tidak pernah melanggar peraturan. Nah, bagaimanakah beritanya? Yuk simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Partai Amanat Nasional atau PAN baru saja mengadakan workshop nasional di Nusa Dua, Bali pada Senin 4 Oktober 2021 kemarin. Selain dihadiri oleh para anggota Dewan, PAN mulai dari DPR RI, DPRD se-Indonesia, serta para eksekutif dari PAN, kegiatan itu juga tampak dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam kesempatan kali itu, Anies membeberkan rencananya setelah lepas jabatan sebagai gubernur pada Oktober 2022 mendatang. Oktober tahun depan, 5 tahun tuntas. Saya hanya berharap semua yang dikerjakan di sini tuntas, sehingga orang percaya pada proses demokrasi. Karena saya ini calon gubernur yang tidak sengaja jadi calon gubernur, ujar Anies. Kemudian Anies juga mengatakan setelah tugasnya selesai di DKI, Anies akan berkeliling Indonesia. Jadi yang ada di benak saya adalah ini dituntaskan, bisa lapor pada umat, lapor pada masyarakat, amanat. Nih namanya sama nih, amanah, sudah dijalankan dengan baik. Sama dengan PAN, Partai Amanah Nasional. Anies mengatakan bahwa amanah sebagai gubernur telah dijalankan dengan baik. Nah, sesudah itu saya jadi orang bebas. Sambil orang bebas, saya menikmati keliling kemana-mana. Jadi nanti saya ingin kalau boleh, kemarin kan tahanan kota 5 tahun. Jadi habis itu kalau sudah, saya keliling saja kemana-mana di Indonesia. Itu kira-kira kata Anies. Sayangnya, kehadiran Anies dalam workshop tersebut dinilai tidak etis sebab pergi meninggalkan Jakarta di hari kerja. Serangan itu dilayangkan oleh Sekretaris Fraksi PDIP BRD DKI, yakni Rio Sambodo, yang menyesalkan kepergian Anies ke Bali. Ketidakhadiran Gubernur Anies Baswedan dalam rapat paripurna tentang penyampaian hasil reses DPRD DKI yang berisi serapan aspirasi masyarakat dan justru memilih berada di Bali pada hari yang sama sungguh sangat disesalkan, katanya Senin 4 Oktober kemarin. Berikutnya, anggota fraksi PDIP DKI Jakarta, Joni Simanjuntak, menilai Anies tidak menyalahi aturan. Namun ini soal kepatuhan. Memang kalau saya lihat-lihat ya sah-sah sajalah seorang kepala daerah ikut acara kepartean.
Namun demikian perlu kita jaga. Kalau urusan partai bukan lagi menyangkut tupoksi, tugas pokok dan fungsi sebagai kepala daerah, jelasnya dalam keterangan yang berbeda. Sebaiknya Anies pergi ke sana saat hari libur. Sebaiknya ke Bali di hari libur. Secara etis kan lebih bagus. Mungkin ada hari libur, Sabtu Minggu digunakan, himbaunya. Paling tidak beliau contohkan ke masyarakat, begitu kata Joni. Nah, beginilah. Pasti mendekati akhir tahun politik seperti ini akan banyak serangan-serangan dari para kader partai ke kader partai yang lain. Namun Anies tetap melenggang. Dia tetap capres dengan kandidat terkuat saat ini. Entahlah akan dipasangkan dengan siapa. Pasti akan banyak partai yang melamar. Petanya masih belum jelas dan kita tunggu saja bagaimana peta politik nanti berkembang setelah hampir mendekati 2024. Yuk, selamat sudah menyaksikan video ini. Dan terima kasih, like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita tetap jaga prokes dan juga teman-teman nanti untuk sementara ini jangan posting-posting dulu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya saat ini karena memang terkait kita yang penting tetap di acara ini jaga prokes. Baik, kita masih nunggu untuk Bapak Sutrisno Bahir. Jadi kita akan secara simbolis membuka nanti untuk workshop nasional dari DPP PAN di Nusa Dua Bali yang berlangsung dari tanggal 3 hingga tanggal 6 Oktober 2021. Silakan juga nanti rekan-rekan yang mau mengabadikan boleh maju memfoto bareng-bareng. Sekali lagi ini acara yang spesial banget, yang luar biasa yang diselenggarakan. Bagaimana Partai Amanat Nasional ini mulai juga menggandeng kaum milenial yang luar biasa juga jumlahnya di Indonesia. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Mumtaz Rais, cukup luar biasa potensinya untuk kita ajak bergabung dan diberi kemudahan dengan adanya aplikasi untuk mendaftar sebagai anggota. Jadi ini satu terobosan yang luar biasa. Hanya dengan aplikasi simpan maka sudah bisa bergabung di Partai Amanat Nasional. Ini hal-hal yang benar-benar mendekatkan dengan kaum milenial yang ada sekarang ini. Gitu ya. Dan nanti kita masih ada beberapa acara yang mana nanti diantaranya juga ada arahan-arahan dari Bapak Hatta Rajasa dan juga Bapak Sutrisno Bahir. Dan juga nanti tentunya ada sharing session dari kepala daerah atau gubernur daerah khusus ibu kota, saudaraku Anies Rashid Baswedan. Baik, sudah komplit semuanya? Mungkin